Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 agroklimatologi akan mempresentasikan alat ukur cuaca. Dosen pengampu Bapak Rahmat Mulyadi, S.Hud M.Hud. Anggota 1 Abiyu Yandra Adhana. Kedua Muhammad Luka Cesarwanto. 3 Lutfi Bintang Ramadan Hasibuan. Yang keempat Nurwahyuni Dia Yusafitri. Dan yang terakhir Octavianus Fionjar. Tapi karena gangguan jadi masih belum bisa masuk. Untuk materi pertama yaitu sangkar meteorologi akan dijelaskan oleh Fitri. Sangkar meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi untuk melindungi peralatan meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteorologi terdiri dari termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Yang kedua, sampel stokes. Sampel stokes adalah bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi suatu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada sampel stokes. Lamanya penyinaran matahari ditujukan oleh bagian pias yang terbakar. Selanjutnya penakar hujan OBS yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Penangkar hujan OBS berbeda dengan tipe Hellman. Penangkar hujan tipe observatorium tidak menggunakan pias untuk mengukur curah hujan. Penangkar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan. Cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Selanjutnya penakar hujan tipe Hellman yang akan dijelaskan oleh Luka. Penakar hujan Hellman. Penakar hujan ini adalah penangkar hujan yang merupakan tipe recording. Dengan cara kerja, jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkalnya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Jika air dalam tabung hampir penuh atau mencapai 10 mm, dapat dilihat pada lukan gelas, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan gas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Bersamaan dengan keluarnya air, tangki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada pias kembali ke 0 mm. Jika hujan masih terus menerus turun, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas. Jadi setiap terisi 10 mm, pelampung akan turun dan pena pias akan berada pada titik 0 mm. Cara mengetahuinya adalah dengan menambahkan seluruh jumlah CH yang terjadi. 5. Panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Hook gauge, alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hook gauge pada tempatnya steel well. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hook gauge. Steel well, alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hook gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Cup anemometer, alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter.
Termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum, digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan air dalam panci. 6. Automatic Weather Station (AWS). Automatic Weather Station merupakan bentuk kesatuan dari rangkaian sensor yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembaban, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin, yang kemudian akan diubah dalam data logger sehingga dapat dimonitoring melalui komputer server dan diakses secara online. Fungsi utama AWS adalah konversi pengukuran elemen meteorologis menjadi sinyal listrik melalui sensor, pemrosesan dan transformasi sinyal ini menjadi data meteorologi, merekamnya atau mentransmisikan informasi yang dihasilkan. Selanjutnya anemometer yang akan dibacakan oleh Luka. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind vane. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind vane akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan wind vane akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin, menggunakan cup anemometer. Cup anemometer terdiri dari 3 biringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan cup, maka cup anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama, walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda-beda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Selanjutnya ada Automatic Weather Observing System. Adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. AWOS yang terdapat di Stasiun Meteorologi H. Hasan, Kota Waringin Timur merupakan AWOS kategori 2. AWOS dilengkapi beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility atau jarak pandang mendatar dan ceilometer atau alat pengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca. Kemudian, data tersebut akan diolah menjadi data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk jadi. 9. Alat pengukur kualitas udara, particulate meter PM10. Partikulat PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron atau lebih kecil dari 10 mikrometer. Nilai ambang batas NAB adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 sama dengan 150 mg per meter kubik. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip radiometrik atenuasi beta melalui filter tape untuk mengetahui partikel ambien yang terkumpul. Model 5014I mengukur emisi partikel alfa dari aerosol ambien yang diambil. Selanjutnya, benda ke-10 yaitu barometer digital yang akan dijelaskan oleh Vian. Barometer digital. Barometer digital adalah salah satu alat ukur tekanan udara modern. Bekerja berdasarkan prinsip perubahan kondisi sensor silikon terhadap perubahan tekanan udara. Data perubahan tekanan udara dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca di suatu tempat. Sekian presentasi alat pengukur cuaca dari kelompok 33 agroklimatologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.